Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2016 nomor 4 mengenai kesetimbangan benda tegar. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi Anda yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai saja. Pembahasan OSK Fisika 2016 nomor 4 mengenai kesetimbangan benda tegar. Sebuah batang homogen dengan massa M dan panjang L diikat dengan menggunakan dua tali yang masing-masing panjangnya L. Jadi ini batang, massanya M, panjangnya L, diikat oleh dua tali ini yang panjangnya L. Terdapat dua beban yang digantung pada ujung batang B dan C dengan berat masing-masing 2W dan W. Ini dan ini ya. Tentukan besar sudut pi ketika sistem dalam keadaan setimbang. Yang ini. Nyatakan jawaban dalam W, M, L kecil dan L besar. Jadi ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari batang dan beban 2W dan W digantung seperti ini dan membentuk kesetimbangan dengan posisi seperti ini, di mana batang membentuk sudut pi terhadap garis mendatar. Pertanyaannya, berapakah nilai dari sudut pi ini? Baik, kita sekarang mulai dengan pembahasannya. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu ya untuk soal yang tadi. Gambarnya seperti ini, jadi batang membentuk sudut pi dengan garis mendatar. Nah, sekarang kita akan menggambarkan dulu gaya-gaya luarnya, yaitu gaya berat dan reaksi ya. Jadi di sini ada gaya berat batang ya di tengah-tengah ya. Ini kalau panjangnya L besar maka di tengah-tengah nih. Ini berat bebannya 2W dan W ya. Kemudian gaya luar yang lainnya adalah gaya reaksi ya. Tentu saja ini kan digantung di atap ya, berarti ada reaksi. Bisa ada dua gaya ya, misalkan horizontal, vertikal ya. Kita bisa uraikan dalam dua arah ini. Kemudian di sini kita melihat bahwa ini adalah sistem yang terdiri dari batang dan beban. Ini kita beri nama terlebih dahulu, titik ini kita sebut titik O, titik di mana beban sistem ini tergantung ya. Ini B dan C batangnya. Dan setelah itu kita misalkan di sini adalah sudut alfa. Tadi disebutkan bahwa panjang L ini sama ya. Saya misalkan di sini sudutnya alfa untuk memudahkan pemisalan dan perhitungan. Setelah itu kita bisa langsung gunakan persamaan kesetimbangan ya. Jadi di sini ada tiga variabel yang belum tahu, yaitu gaya ini, V dan H, kemudian ada sudut ya. Kebetulan sudutnya yang ditanyakan untuk soal ini. Jadi V dan H tidak kita perlukan, sehingga sebaiknya kita gunakan sigma torsi langsung saja terhadap titik ini, supaya V dan H nya tidak muncul di dalam persamaan yang kita tuliskan ya. Jadi nanti yang kita munculkan hanya besaran yang lainnya ya. Jadi sigma torsi, kita mulai dengan sigma torsi di O sama dengan 0 ya. Karena torsi itu adalah gaya kali jarak, berarti kita harus tahu gaya dan jarak-jaraknya tiap gaya ini ya, gaya berat dan gaya luarnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini titik O-nya. Kita buat garis bantu dulu ya, ini garis vertikal. Ini nanti kita bisa melihat bahwa lengan momen untuk 2W itu kan ini ya. Berarti ini kita bisa dinyatakan dalam L, alfa dan pi ya. Ini sudut yang kecil ini pi ya. Kemudian kita melihat ke gaya MG, berarti kita butuh jarak dari sini ke sini. Ya, di sini kita punya lengan momen untuk MG-nya itu ini. Kita akan nyatakan dalam panjang ini ya. Itu sudut ini adalah pi ya, karena ini pi, ini kan siku-siku ya. Jadi kalau kita lihat segitiga yang ini
Ini sudutnya pi, ini juga pi ya. Setelah itu juga kita bisa melihat panjang ini yang kita akan perlukan itu bisa dinyatakan dalam L ini dan setengah L ya. Jadi kita gunakan Pythagoras, akar dari ini kuadrat dikurangi setengah L ini ya. Kita sederhanakan jadi seperti ini. Bisa juga kita nyatakan dalam alfa sebenarnya. Jadi sisi yang ini kita nyatakan dalam L kali alfa, sin alfa ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat lengan momen untuk gaya W ini dari sini ke sini berarti ya. Kita bisa nyatakan dalam L. Saya gambar dulu garisnya seperti ini. Nah, berarti saya butuh sudut yang ini ya. Alfa itu dari sini ke sini. Berarti kalau gitu kita lihat sudut ini sama dengan apa? Nah, ini sebenarnya sama dengan ini ya, pi ini. Dalam berseberangan. Jadi kita tuliskan itu adalah pi ya. Sehingga kita sekarang bisa menyatakan panjang ini untuk lengan momen W ini adalah L dikali cosinus ya nanti. Dari alfa minus pi ya. Jadi sudut ini adalah alfa minus pi. Nah, dari sini kita juga bisa menuliskan hubungan antara alfa dan L besar ya, yaitu tangan alfa. Misalkan kita lihat yang segitiga ini, itu adalah depannya ini, yaitu setengah akar 4L kuadrat min L dibagi dengan setengah L. Jadi setengahnya hilang atau kita tuliskan seperti ini saja. Jadi ini adalah penghubung antara alfa dengan L dan L. Nah, baik, sekarang kita siap menuliskan persamaan torsinya ya di titik O. Jadi torsi kan gaya kali jarak, gaya kali jarak ya. Jadi kita mulai dari yang gaya yang paling kiri saja. Ini putarannya ke sini berlawanan jarum jam ya. Jadi 2W dikali ini. Ini adalah panjang sisi miring L dikali cosinus ya. Ini alfa, ini pi. Jadi 2W dikali L cos alfa tambah pi. Torsi yang berlawanan jarum jam sama dengan yang searah jarum jam. Nanti diakibatkan oleh gaya MG ini. MG lengan momen ini yaitu L sin alfa dikali dengan sin lagi. Sin pi ya yang ini. Kemudian tambah masih ini searah jarum jam itu W dikali lengan momennya ini. Ini adalah L dikali cosinus ya. Sudutnya yang kecil ini tadi ya, yaitu alfa minus pi ya. Nah, setelah itu baru kita bisa coret dulu seperti ini L-nya nih ya. Kita coret dulu. Dan kita bisa jabarkan yang ini penjumlahan sudut. Ini juga ya. Jadi 2W kita kalikan dengan ini cos alfa tambah pi berarti cos min sin ya. Sama dengan MG ini sin alfa sin pi, kemudian W kali, nah ini cos alfa min Q jadi cos plus sin. Ini bentuk persamaannya itu dalam alfa dan pi ya. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa sudut pi nya dalam alfa, kemudian kita gantikan dengan hubungan ini. Mari kita lihat seperti ini. Jadi W kali cos alfa cos pi ya. Di sini kan ada 2W cos alfa cos pi, di sini W cos alfa cos pi kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, jadi 2W cos alfa cos pi dikurangi W cos alfa cos pi ya. Sementara yang sinusnya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Di sini kan ada W sin alfa sin pi, di sini minus 2W jadi tambahkan jadi 3W sin alfa sin pi. Sementara yang ini kita tuliskan kembali. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan ya, kita gabungkan ini. Ini kan bentuknya sama ya, sin alfa sin pi. Jadi kita keluar ini bisa digabungkan MG dengan 3W besar ini. Nah, di sini ini kelihatan dengan jelas ya. Kita akan arahkan ke bentuk tangan pi ya. Jadi kalau kita bawa ke ruas salah satunya, jadikan sin alfa sin pi per cos alfa cos pi, nanti jadi W bagi dengan 3W tambah MG. Nah, di sini kita bisa nyatakan tangen
tangen Pi-nya bisa kita hitung langsung. Ya, tangen Pi sama dengan W per 3W plus MG. Ini tangen alfanya pindah ke ruas kanan, jadi dibagi ya. 1 per tangen alfa kan kotangen alfa. Nah, dari sini kita akan ganti nilai kotangen alfa ini dengan hubungan ini. Ya, ingat bahwa kotangen itu kan kebalikan dari tangen. Jadi kalau sini tangen seperti ini, kita balikan aja. L per akar 4L kuadrat min L kuadrat. Jadi ini jawabannya sudah. Cuman kita rapikan ya. Ini ada bentuk akar di bagian penyebut. Kita kalikan sekawan, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Tangen Pi sama dengan WL kali akar 4L kuadrat min L kuadrat dibagi 3W plus MG kali 4L kuadrat min L kuadrat. Jadi kalau kita mau ngitung tetanya, Pi-nya tinggal kita balikan jadi inverse tangen dari jawaban ini ya. Kita tulis kembali. Jadi inilah sudut Pi yang terbentuk ketika sistem batang ini yang digantungi beban 2W dan W ini membentuk kesetimbangannya. Demikian pembahasan OSK Fisika 2016 nomor 4 mengenai kesetimbangan benda tegar. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan juga ya notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.